Berikut ini adalah video podcast dengan founder Indies. Namun sebelum masuk pada podcastnya, yuk kita saksikan video penggunaan kampus online Indies. Di masa pandemi seperti ini, kampus Anda belum punya aplikasi pembelajaran online sendiri. Kini, Indies menghadirkan kampus online Indies yang bisa dimiliki oleh kampus Anda sendiri. Bikin kampus online pasti mahal. Tidak perlu khawatir, karena buat kampus online Indies tidak memerlukan biaya alias gratis. Dengan kampus online Indies, proses pembelajaran menjadi lebih mudah. Seperti melakukan video conference. Anak-anak, kita mulai kelas. Pembahasan hari ini mengenai teori dasar komunikasi. Dengan kampus online Indies, para dosen bisa menambahkan dokumen pendukung yang dapat diunduh oleh mahasiswa untuk dipelajari. Bapak sudah mengupload buku pendukungnya ya? Baik, Pak. Dengan kampus online Indies juga, para dosen dan mahasiswa bisa berinteraksi melalui chatting. Apa ada yang ingin kalian tanyakan? Kalian juga bisa bertanya di kolom chatting. Para mahasiswa bisa juga mengerjakan kuis yang diberikan oleh dosen. Jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Oh iya, untuk mengerjakan kuisnya di mana ya, Pak? Semua kuis bisa dikerjakan melalui Indies. Baik, Pak. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai fitur apa saja yang ada di Indies. Salah satunya yaitu di sekolah UMKM. Ini adalah halaman awal pengguna disertai tampilan jadwal pembelajaran. Pada jadwal ini tidak hanya bisa dilihat per hari saja, namun juga bisa per minggu, bahkan per bulan. Ini adalah tampilan kelas dari sisi pengguna yang disertai dengan petunjuknya. Di sini terdapat video yang dapat ditonton untuk pembelajaran. Lalu di sini juga terdapat buku acuan, kuis, tugas yang dapat dikerjakan mahasiswa, serta terdapat fitur sesi live yang sudah disediakan di kelas sales marketing. Ini adalah tampilan kelas yang sedang berlangsung di sekolah UMKM. Di sini terdapat fitur peserta yang berisi siswa atau pelajar. Terdapat pula fitur program yang berisi program-program dari sekolah UMKM yang sudah disiapkan oleh masing-masing pengajar. Lalu ada menu buku yang telah disiapkan pengajar untuk dibaca oleh peserta. Dan juga ada menu pengajar yang di dalamnya berisi daftar pengajar dari sekolah UMKM. Bagi pengajar yang ingin menambahkan video, kelas program, dan jurnal pendukung, dapat diakses di menu titik 3, kemudian klik buka halaman pengajar. Di sini akan tampil halaman pengajar, di mana pengajar bisa membuat konten atau materi pembelajaran seperti video, kelas, program, upload buku, melihat subscriber, permintaan, pencarian konten atau video dari YouTube, kelompok grup, dan juga lembaga yang dapat dibuat dan diedit sendiri. Begitulah penjelasan mengenai fitur-fitur Indies. Yuk langsung saja kita saksikan podcast bersama dengan founder Indies. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita hari ini kembali bertemu untuk memperkenalkan apa itu Indies, ya, Indonesia Digital School. Penasaran? Nah, kali ini kita akan bertemu dengan seorang yang luar biasa, yaitu founder dari Indies. Kami bertemu bertatap muka ini, alhamdulillah sudah melalui protokol kesehatan, yaitu dari swab test, dan hasilnya adalah negatif. Ya. Mari kita perdengarkan bintang tamu kita kali ini, yaitu Bapak Dede. Pak Dede, selamat bertemu kembali ya Pak. Betul Bu. Ya, Bapak sebagai founder Indies nih, kita ingin mendengarkan ya tentang Indies. Tapi boleh memperkenalkan diri dulu Bapak? Oke, baik Bu Sophie dan rekan-rekan UMKM. Saya Dede Mulyana, saya adalah founder sebuah platform pendidikan berbasis digital, yaitu
Indonesia Digital School atau disingkat dengan INDIS. Oke. Wow. Indis ya Pak ya. Saya ingin tahu nih Pak, apa sih ide awal untuk membuat Indis itu ya? Melihat mungkin dari sisi kondisi sekarang ya, pandemi ya, terus kita tidak bisa kemana-mana, semua belajar dari rumah ya, kemudian sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, termasuk ibu-ibu masak juga kan, lihat dari rumah ya, cara-cara memasak ya. Gimana Pak? Ya, INDIS itu sebetulnya awalnya adalah platform learning management system di internal kami, Bu. Kami adalah perusahaan IT, di mana di era teknologi ini kami menyimpan semua dokumentasi, video, kemudian output dari project di dalam sebuah learning management system untuk bisa dibaca, ditonton, dan diakses oleh seluruh konsultan kami untuk memudahkan mereka belajar dimanapun. Kemudian tahun kemarin sekitar bulan Februari ke Maret ada pandemi. Nah, kami berinisiatif bahwa selama ini kami memang berbisnis di dunia IT, termasuk learning management system kami sudah proven di internal. Kenapa kita waktu itu tidak memberikan sesuatu ke masyarakat, yaitu memberikan sebuah akses terhadap knowledge dari siapapun yang ingin berbagi, baik itu masyarakat umum, komunitas, bahkan sekolah formal, SD, SMP, SMA, dan universitas, untuk bisa mengisi konten-konten di sebuah sistem yang bisa mereka share secara publik maupun private ke komunitas terbatas. Akhirnya lahirlah INDIS yang kami develop dengan menggunakan platform learning management system kami yang saat ini sudah digunakan. LMS ya? LMS, betul, seperti itu, Bu. Wow, keren banget ya Pak ya. Baik, saya juga jadi penasaran kan. Nah, di tengah penasaran itu saya langsung mengontak Bapak untuk bisa konten saya yang biasa saya mengajar ya melalui video dan LMS dari kampus kami juga ingin sepertinya bisa ya, saya juga bisa masuk dari INDIS juga ya platformnya. Nah, jadi INDIS ini kan sangat membantu sekali ya tadi Bapak bilang di tengah untuk pendidikan. Nah, berarti itu membutuhkan data ya Pak ya, data center. Nah, itu datanya jadi tenang dong, seperti kami ini ya, nggak perlu aduh ini khawatir ya, data ini disimpan di handphone, disimpan di mana laptop gitu ya. Wah ini takut penuh dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir dong Pak kalau seperti ini ya. Iya Bu, jadi memang kita akui bahwa di era teknologi seperti ini, pendidikan sudah harus bergerak ke arah mengoptimalkan penggunaan teknologi supaya diseminasi konten-konten yang berkualitas itu bisa lebih cepat dan lebih luas. Sekolah di Indonesia bervariasi, dari sekolah yang ada di 3T sampai dengan sekolah yang ada di perkotaan. Tidak semua sekolah, universitas, atau institusi pendidikan mempunyai kemampuan untuk membangun aplikasi atau sendiri. Sistem. Betul. Website pun kadang mereka nggak punya. Oleh karena itu, INDIS ini platform gratis yang bisa dipakai siapapun untuk bisa membuat atau mempunyai e-learning yang berbasis video, sehingga di era pandemi siapapun bisa melakukan proses belajar mengajar, bahkan institusi atau lembaga pendidikan non formal seperti bimbel, kursus-kursus yang tergerus oleh pandemi, juga oleh platform-platform pembelajaran yang levelnya korporasi seperti yang ada di luar sana. Karena kalau kami tidak sediakan ini, maka konten-konten training atau kursus itu akan dikuasai oleh segelintir orang dan perusahaan. Sementara kami menyiapkan wadah untuk bisa dipakai oleh ibu salah satunya sebagai pegiat UMKM. Seperti itu Bu Sofi. Iya. Saya kepentingannya selain untuk UMKM, untuk mahasiswa saya juga nih. Ya. Jadi sangat mudah ya Pak ya. Jadi bisa diakses dimanapun, kapanpun. Nah, jadi sangat membantu sekali ya di tengah pendidikan ini. Karena apa? Tidak semua sekolah, tidak semua universitas memiliki LMS ini ya Pak ya, Learning Management System. Nah, teman-teman semua ya, dan Bapak Ibu yang memiliki universitas, sekolah, wow, ini sungguh luar biasa, gratis pula ya.
ini persembahan ya, persembahan dari seorang Pak Dr. Dede Mulyana dari Indis yang sangat luar biasa, harus kita banggakan ya sebagai warga negara Indonesia, sangat luar biasa. Merinding saya Pak, sangat membanggakan ini ya. Oke Pak, di sini ada kira-kira Pak, ketika siswa ini belajar mengajar. Nah, selain itu ya, kan tadi Bapak bilang bisa UMKM, seperti itu, bisa menggunakan Indis kan. Nah, tentu tadi LMS ini untuk sekolah formal, untuk universitas ya, yang tidak mempunyai LMS sendiri. Kan membangun LMS lumayan besar Pak, untuk investasinya berapa dan sebagainya. Jadi ini sangat mudah ya Pak ya. Gimana nih? Saya juga merasa terbantu nih Pak. Ya. Tiba-tiba video saya ada di situ tuh ya. Tinggal mengakses sangat mudah sekali gitu. Nah, itu bagaimana Pak dengan untuk sekolah formal yang tadi Bapak sudah sampaikan. Sangat mudah ya Pak ya. Universitas, SD, SMP, sekolah-sekolah itu sangat mudah ya Pak ya? Ya, sangat mudah sekali Bu. Jadi sekolah baik yang formal maupun informal, termasuk komunitas seperti UMKM dan sebagainya, bisa menggunakan Indis secara gratis. Tidak perlu memikirkan harus punya programmer untuk membangun softwarenya, tidak perlu membeli server, karena kami untuk adalah perusahaan IT yang kami juga berjualan produk-produk lain yang kebetulan kami menyewa data center, di mana salah satunya kami hosting di sana atau tempatkan Indis, sehingga pihak sekolah informal maupun lembaga pendidikan non formal bisa menggunakannya. Tentunya yang diperlukan adalah keinginan berbagi saja, karena kami perhatikan bahwa bagi perusahaan-perusahaan, sekolah, lembaga pendidikan yang tidak punya learning management system, kecenderungan mereka menguploadnya di YouTube. Yes. Kalau diupload di YouTube, diberikan akses kepada siswa-siswa di bawah mungkin 17 tahun atau SD, SMP, maka begitu mengakses konten pembelajaran yang di-share gurunya, mereka juga bisa mengakses konten lain. Ya. Nah, berdasarkan research kami sebelum meluncurkan Indis, itu kita bisa mengakses puluhan juta video yang 18 tahun ke atas atau video pornografi itu hanya dalam hitungan 5 menit. Bayangkan, kalau kita mengisi kontennya di YouTube untuk anak-anak di bawah umur, maka mereka bisa tersesat di YouTube. Nah, sementara untuk yang komunitas-komunitas seperti UMKM, daripada di-upload di YouTube, kita tidak bisa tracking siapa yang sudah menonton, siapa yang belum. Tapi ketika dimasukkan ke Indis, link YouTube-nya, maka kita bisa men-tracking anak sekolah ini atau peserta ini sudah belajar atau belum. Videonya sudah ditonton atau belum. Bisa diberikan tugas di sana, kuis di sana, bahkan kita bisa memberikan sertifikat kepada UMKM dan sebagainya, sehingga komitmen UMKM atau peserta yang menggunakan Indis itu bisa terlihat dengan apa? Dengan tracking semuanya di dalam satu sistem. Kalau kita nonton video YouTube, kita tidak tahu dia itu nonton atau tidak gitu. Karena memang YouTube itu open platform yang memang cuma lempar video, silahkan ditonton. Seperti itu Bu Sofi. Wow, ini sangat disebutnya sangat mendukung ya terhadap program sekolah dan kampus. Ya, misalnya kalau misalnya tolong buka, kita ada LMS nih di universitas ya. Tapi kan tidak semua universitas punya LMS. Betul. Nah, ketika kita buka LMS sendiri, nggak ada dong ya video-video lain yang masuk. Tapi ketika kita membuka di medsos ya video-video kita ya misalnya seperti itu, nanti akan masuk tuh ya tawaran-tawaran dan sebagainya, iklan termasuk ya mungkin di situ. Kalau ini betul-betul fokus dan spesial ya Pak. Jadi kalau untuk sekolah ini, khusus sekolah ini ya, untuk atas nama saya, misalkan saya punya sekolah UMKM nih Pak, jadi cocok dong Pak. Saya punya sekolah UMKM gratis nih Pak. Ya, jadi siapapun yang mau sedekah ilmu ya itu bisa masuk ke konten tersebut dan cocok ya Pak ya. Indis yang menjadi platform untuk mengibarkannya ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman juga nih ya yang ingin memasukkan kontennya ya bisa membuka akses dari Indis ya seperti itu. Baik Pak Dede. Di sini tadi manfaatnya sudah banyak sekali ya Pak ya Indis itu. Selain juga untuk
untuk sekolah ya, kemudian untuk UMKM ya, UMKM-nya maksudnya untuk belajar ya Pak ya. Belajar mulai dari misalkan bisnis plan sampai sistem keuangan, aspek legalitasnya, aspek marketingnya ya. Mungkin ada semua di situ termasuk silabusnya yang akan saya buat ya untuk UMKM. Nah, tapi ini terbuka sekali untuk informal ini Pak. Misalnya untuk perbankan ya, LMS-nya ya, untuk mengajar para pegawainya ya bisa menggunakan LMS ini ya Pak, bisa menggunakan Indis ini ya Pak. Nah ini banking, BPR ya Pak ya. Terus kemudian perusahaan-perusahaan nih, perusahaan besar maupun perusahaan kecil ya Pak. Apalagi ini sekarang misalnya ini teman-teman harus dikembangkan nih ya, capacity building. Udah CEO-nya bisa bicara di situ ya. Dari head office bisa bicara di situ untuk bisa diperdengarkan ke halayak ya, ke di cabang-cabang yang jauh misalnya di Papua dan sebagainya. Ya, itu bisa menggunakan platform Indis ya Pak ya. Betul. Baik. Tapi itu tetap gratis juga ya Pak ya untuk seperti itu. Tapi mungkin kalau untuk komersial nanti kita bisa discuss ya seperti itu ya. Ya, jadi pada intinya adalah di dunia internet saat ini, di mana akses terhadap informasi, pembelajaran, video pembelajaran atau apapun sangat terbuka, kita bisa menggunakan sosial media apapun. Contohnya adalah YouTube, Spotify, kemudian ada aplikasi-aplikasi lain yang kita tinggal share videonya, kemudian orang-orang bisa nonton. Tapi ada kan Loom, gitu ya? Betul. Tapi kan sebetulnya kalau bicara mengenai entity, organisasi, perusahaan, komunitas, kalau kita biarkan peserta kita untuk belajar sendiri di YouTube itu kan kemana? Jangan-jangan ada yang terlalu kompleks buat UMKM, terlalu teknis, tidak mudah dipahami. Kalau penyelenggara atau pengurus komunitas itu memfilter dulu konten-konten mana yang layak untuk peserta atau anggota komunitasnya, dimasukkan di Indis dan diurutkan. Jangan-jangan langsung belajar mengenai financial analysis sebelum tahu mengenai apa itu jurnal gitu. Kan tahapan itu perlu diurutkan. Mengurutkannya di dalam Indis. Sehingga metode belajar mereka, tahapan belajar mereka sesuai dengan yang mentor-mentornya rencanakan. Jadi tidak lompat. Sesuai hierarkinya ya. Sesuai hierarki, bahkan kita bisa protect pembelajaran sebelumnya, setelahnya, sebelum pembelajaran sebelumnya itu selesai, dipahami dengan melakukan tes kompetensi atau uji pemahaman melalui kuis. Placement test ya. Betul, atau tugas-tugas seperti itu. Nah tentunya kalau untuk perusahaan yang mau menggunakan secara private, tetap di Indis bisa dilakukan secara gratis. Tapi kalau misalkan mereka saya mau URL sendiri dong, jangan indis.co.id, mereka punya sendiri, nanti bisa kontak ke kami. Jadi seakan-akan bukan di Indis larinya, tapi mereka punya LMS sendiri. Jadi logo Indis segala macam sudah bisa di-replace oleh logo-logo, background dan sebagainya, punya perusahaan sendiri-sendiri. Tapi secara umum, untuk komunitas, untuk institusi pendidikan formal maupun non formal, ini terbuka, silakan untuk menggunakannya. Seperti itu, Bu Sofi. Baik. Jadi kalau misalnya saya punya contohnya saya sekolah ekspor misalnya. Nah, itu bisa membuat sendiri ya. Bisa. URL-nya ya. Kemudian saya punya sekolah UMKM, URL-nya sendiri, boleh ya. Terus teman-teman yang lain nih di sini mempunyai komunitas seperti IWAPI misalnya. Nah, IWAPI bisa dengan IWAPI URL-nya apa? Ya, Kadin URL-nya apa ya? Betul. Sangat luar biasa ya Pak ya. Perkembangan IT saat ini ya sangat membantu sekali ya. Jadi di sini boleh nggak Pak ada fitur unggulan apa nih kira-kira yang bisa tadi sudah tahu kita ya perbedaannya dengan YouTube ya. Ketika mengakses video satu, nanti video yang lain bisa berentetan nih pada masuk gitu ya, seperti itu. Terutama untuk anak-anak yang di bawah usia 18 tahun itu bisa mengakses apa aja ya. Nah, tetapi ada fitur unggulan yang apa saja sih yang bisa disampaikan Pak? Oke, baik Bu. Sejak memasuki era pandemi atau new normal ya, dunia pembelajaran di Indonesia, baik itu sekolah, universitas maupun lembaga training ataupun komunitas, itu kita dikenalkan atau dicekokin banyak sekali teknologi. Contohnya adalah mau video conference kita menggunakan Zoom, Microsoft Teams, gitu. Sharing video dikasih akses ke YouTube,
Kemudian siswa-siswa kalau mau absen menggunakan Google Form, gitu. Kemudian mereka kalau tugas dilempar di WhatsApp, gitu. Teknologi itu digunakan oleh peserta didik, siswa, mahasiswa, atau peserta di komunitas atau lembaga training dan pembelajaran secara terpisah-pisah. Guru itu tidak mempunyai mekanisme untuk tracking secara terintegrasi. Nah, semua kapabilitas itu sudah ada di Indis, bahkan ketika siswa login, itu sudah langsung ke halaman untuk absen. Dia itu sakit, izin, atau dia absen in, masuk, dan absen out. Itu semua ke-tracking dan kita bisa unduh rekapnya. Kemudian setelah absen akan langsung masuk ke jadwal pembelajaran. Jadi seperti mungkin tadi Ibu sampaikan di IWAPI, kalau misalkan ada agenda Zoom hari ini jam berapa dengan Papua, besok dengan yang anggota IWAPI Aceh dan sebagainya, semua sudah ada di kalendernya Indis. Bahkan kalau kita ada sesi Zoom, Microsoft Teams, itu sudah ada di sana, tinggal klik saja. Sehingga kalau kita sebagai pengurus maupun peserta atau siswa dan para mahasiswa atau peserta didik, begitu masuk itu tidak bingung jadwal hari ini apa ya. Begitu masuk udah tahu jadwal hari itu apa, jadwal seminggu ke depan apa, jadwal 2 bulan apa ke depan, bahkan kalau kita punya pembelajaran setahun harus ada apa saja kurikulumnya, maka di sana untuk setiap siswa, setiap individu itu punya jadwal yang memang sudah distrukturkan di Indis. Di samping kapabilitas untuk tadi learning management system berbasis video, ada tugas, ada kuis, bahkan bisa memberikan sertifikasi. Jika perusahaan menggunakannya untuk kompetensi atau skill development, Indis juga mempunyai learning path. Jadi kalau dari staf mau jadi direktur, itu setiap naik jabatan tuh wajib mengikuti pendidikan dan training atau mendapat mandatori ya? Itu sudah ada path-nya, baik mandatori maupun hanya sebagai opsional. Kita bisa buat jenjang karir sekaligus dengan jenjang pembelajarannya. Seperti itu Bu Sofi. Wow, luar biasa ya. Fitur-fitur yang memang sangat keunggulan menurut saya. Jadi kalau misalnya kita punya LMS sendiri nih, teman-teman semua ya. Nah, ternyata ketika kita misalnya masuk nih LMS ya, saya memasukkan disebutnya jadwal mahasiswa. Ada ya. Kemudian juga kalau misalkan saya mengajarnya 3 kelas nih. Nah, ada ya 3 kelasnya itu muncul. Nah, kemudian saya akan melakukan klik absen, sudah ada ya. Terus juga ada jadwal kurikulum nih 1 tahun kan, 1 semester sampai UTS. Itu sudah ada kan, bisa kita bisa ada input ya, ada input. Misalnya kalau dalam akuntansi, misalnya dari awal harus penjurnalan, harus apa ya, itunya disebutnya kurikulumnya ya, silabusnya ada semua di situ. Jadi kita bisa customize ya. Betul. Seperti itu ya. Jadi sangat mudah lah ya, sangat bisa diterima ya oleh siapapun ya. Oke. Nah, kan kadang-kadang Pak, sekarang ini kan yang jadi masalah tuh teman-teman yang di rumah nih ya, ibu-ibu dari anak-anaknya yang lagi belajar di rumah nih agak pusing ya dengan anaknya yang harus, ini hari ini harus online. Nah, terus ini harus mengisi nih gitu ya. Nah, orang tua ini tuh mendampingi itu mudah juga ya Pak ya? Untuk pengisiannya ya Pak ya? Ya, jadi kami itu secara umum punya 3 jenis user untuk akses. Yang satu adalah pengajar. Pengajar itu seperti Ibu kan dosen misalkan di banyak universitas. Bahkan ketika Ibu masuk ke satu lembaga, jadwal untuk universitas itu sudah ada. Masuk ke universitas lain sudah ada. Bahkan Ibu punya satu dashboard di mana itu adalah kalender akademik Ibu mengajar di banyak universitas sekaligus. Yang kedua adalah tentunya akses siswa. Jadi sudah saya jelaskan dari mulai masuk absen, milih mau belajar apa, atau dia sesuai dengan jadwalnya harus belajar apa. Dan yang ketiga yang Ibu sampaikan tadi adalah akses orang tua. Atau kalau di perusahaan itu mungkin supervisornya. Ini orang ini, anak ini saya kirimkan pegawai ini untuk training, belajar atau tidak, nilainya bagus atau tidak. Terus kadang-kadang orang tua, ini di sekolah itu belajar apa sih perkalian, atau FEB, KPK, atau aritmatika misalkan yang sulit. Kadang-kadang kan sekarang orang tuanya mengajari anaknya, tapi dia sendiri tidak punya basic, gitu kan?
atau Bisa udah lupa belajar. gitu kan. Nah, dia bisa belajar tanpa harus nyari sendiri di YouTube, tapi apa yang diajarkan oleh gurunya, ini orang tuanya juga bisa tahu. Ada videonya bisa Ada kita lihat videonya, ya di situ. betul di Wow. sana. Jadi apa yang Luar disampaikan biasa. gurunya cara A itu ke anaknya juga sama menyampaikannya, sehingga pendampingan menjadi lebih mudah. Bahkan orang tuanya tidak harus menunggu semester ini reportnya nilainya bagus nggak ya? Tidak perlu. Karena kapanpun dia bisa mengecek akses. nilainya, nilai nonton video, nilai kuis, nilai tugas, nilai ulangan atau tes, itu sudah bisa diakses kapanpun dari manapun, termasuk dari kantor, dari handphone. Jadi tidak harus menunggu report akhir semester misalkan terlalu lama, seperti itu. Yes. Ya. Baik, teman-teman semua di sini ya, selain juga kita-kita nih yang membutuhkan ya sebagai pengajar ya seperti itu. Nah, di sini ada kepala sekolah ya, atau yang memiliki sekolah-sekolah, kemudian rektor-rektor universitas. Ini luar biasa nih, sangat membantu ya. Contohnya misalkan saya nih, selama ini memiliki LMS ya di universitas. Terus bisa melihat nggak bahwa video ini sudah ditonton nggak nih? Ya, kalau nge-upload tugas tuh untuk di ini kan masih bisa ya melihat ada berapa orang ya. Tetapi kalau video rasanya aku belum lihat ya. Tapi kalau di ini ada ya Pak ya? Ya, seperti jadi itu. setiap video itu kita tracking waktu tontonnya. Jadi anak didik, peserta didik itu atau mahasiswa maupun siapapun peserta yang mengakses video pembelajaran di Indis itu di tracking, dia udah nonton 25%, 50, 75 atau 100. Kalau sudah 100%, baru video setelahnya kalau kita lock itu baru terbuka, sehingga kita pastikan bahwa bahkan video setelahnya bisa terbuka kalau misalkan kuisnya sudah berhasil diselesaikan dan sebagainya. Jadi kita bisa tracking itu, bahkan antar kelas, antar program juga bisa saling ketergantungan, atau kita bisa setting prioritasnya. Misalkan dia harus masuk kelas dasar dulu, di mana ada 10 video. Nah, 10 video ini urutan harus ditonton dengan kita tracking waktunya. Tadi tracking waktu juga ya Pak ya? Betul, tracking waktu Jadi menonton. kalau misalkan nggak harus klik sebentar lalu close lagi, nggak boleh ya seperti itu? Nggak bisa. Oh, bahkan keren, kalau keren. dicepetin sama ada evaluasinya. Betul. Kalau dicepetin sama siswa, begitu play langsung ditarik slide ke kanan supaya cepat selesai, itu tidak akan bisa membuka video berikutnya. Wow. Jadi harus diikuti milestone-nya 25%, nonton dulu terus sampai dengan 100%. Jadi sudah kami protect supaya memudahkan pengajar untuk memonitor progres. Ada evaluasinya ya Pak ya? Betul. Ada evaluasi, aja monef ya, monitoring, evaluasinya jelas ya, ada ya. Betul. Jadi sehingga rewards-nya bisa, ya punishment-nya juga kenapa nggak ditontonnya juga bisa kita ini kan. Nah ini tuh tadi ada unggulannya ya Pak ya. Nah terus tadi siapa saja ya. Nah tadi kan seperti banking, perusahaan. Ada satu lagi nih Pak yang saya penasaran. Psikologi nih. Kalau tes psikologi bisa dong di situ ya? Seperti itu. Ya. Tes psikologi itu kan sebetulnya salah satu jenis tes saja dari ratusan bahkan ribuan tes ya. Intinya adalah kita dikasih waktu tertentu untuk menyelesaikan soal-soal atau masalah yang kemudian akan kita analisis seperti itu. Jadi tes apapun termasuk tes psikologi bisa dilakukan di sana. Bahkan setiap tes itu kita bisa set durasinya berapa. Kemudian setelah itu kita juga bisa set kapan nih boleh diakses dan sebagainya, sehingga kita tidak perlu fasilitator. Habis waktunya close gitu ya. Ini akan otomatis dan misalkan tesnya minggu depan ya jam sekian sampai jam sekian. Ya udah setting aja dari sekarang, bahkan dari sebulan sebelumnya itu akan aktif dengan sendirinya dan akan close dengan sendirinya sesuai durasi waktunya. Itu. Sekarang ini banyak mengakses Konperi kayak gitu-gitu kan. Nah ini bisa loh karya bangsa sendiri ya. Wow luar biasa. Tapi kita bisa customize ya apapun ya tesnya seperti itu. Ya nanti psikolognya sendiri atau lembaga psikologinya yang melakukan psikotes itu bisa mengkonfigur sendiri pertanyaan-pertanyaan di sana. Jadi kami tidak menstrukturkan pertanyaan, kami tidak melakukan untuk para pengajar atau sekolah. Justru platform ini kami berikan kepada pengajar, sekolah, semuanya. Silahkan setting sendiri. Seperti itu, tanpa harus coding, tanpa harus konfigurasi. Cuman videonya diisi saja, pertanyaannya dibuat, bank soalnya dibuat, kunci jawabannya dibuat, seperti itu. Termasuk tadi untuk bimbel nih, teman-teman ya, pemilik bimbel.
Jangan khawatir ya. Ini apa teman-teman pengajar bimbel itu bisa mengecek nih, men-tracking ya siswa yang bimbelnya itu ya. Betul. Luar biasa ya. Nah, Ya. tapi kan di bimbel itu sangat apa ya? Harus teknik apa dan sebagainya ya. Itu semuanya bisa customize ya Pak ya. Bimbel seperti ini. Ya, jadi salah satu keprihatinan kami waktu itu pada saat mau meluncurkan Indis adalah munculnya 1 atau 2 perusahaan besar yang membesut pembelajaran online. Ya. Mereka membuat materi-materi bimbingan belajar atau untuk les ya, dan mereka organisir sedemikian rupa, kemudian mereka jual, diberikan akses dengan modal yang besar ke banyak sekali siswa-siswa SD, SMP, SMA seperti itu. Hal ini membuat bimbel-bimbel di pinggir jalan, para mentor, para guru les privat itu yang memang kehilangan lapaknya. Di samping itu dihajar lagi pandemi, di mana ada misalkan guru privat boleh ke rumah salah satu siswanya gitu. Nah, puluhan ribu bimbel, mentor ya terdampak sekali. Tapi tidak ada nih fasilitas untuk mereka. Kadang-kadang pemerintah itu menggenjot UMKM. Padahal UMKM itu tidak hanya yang berjualan, dagang kaki lima, restoran, atau pabrik-pabrik kecil, industri rumah tangga. Itu digital Training worker juga, training itu seakan-akan terlupakan gitu. Terus mereka fasilitasnya apa gitu. Betul. Nah, kami ajak mereka untuk mengisi materinya di Indis. Di kami ada marketplace-nya. Mereka juga bisa share ke siswa-siswa yang mungkin menjadikan mereka sebagai guru privatnya. Bahkan tidak hanya video pembelajaran yang bisa diakses, guru privatnya juga bisa melakukan Zoom, Microsoft Teams, mau video streaming live dengan siswanya itu langsung di dalam Indis. Jadi langsung dijadwalkan di sana, setiap jam berapa siswanya ngakses, gurunya juga live dan sebagainya. Nah, hal seperti itu yang diakomodasi atau difasilitasi oleh Indis supaya kita bisa mengangkat terinspirasi mereka. Ya. Seperti itu. Betul. Wah, luar biasa. Ini inspirasi sekali ya. Inspirasi sekali. Nih, Indis ini membuka jalan, membuka peluang untuk para bimbel, ya, untuk para pengajar, private, les dan sebagainya. Yang selama ini mungkin Indis sendiri tidak meng-hire ya, tidak meng-hire guru, tidak meng-hire dosen untuk menyediakan bimbel, tidak, tetapi menyerahkan kepada pengajar, kemudian private les, kemudian bimbel untuk membuka seluas-luasnya peluang ini. Wow, ibaratnya ini punya lapak ya. Jadi bimbel-bimbel punya lapak sendiri. Pengajar, private les punya lapak sendiri. Ya, seperti itu. Jadi Indis sendiri tidak meng-hire guru apa dan sebagainya. Betul-betul ini customize ya. Untuk menyediakan seluas-luasnya. Dan ini gratis ya Pak ya, gratis, untuk para bimbel ya, untuk les. Tapi tadi kalau pengen ingin lebih spesial namanya private, misalnya private ya, bimbelnya bimbel Prima Learning misalnya gitu ya. Nah, itu bisa spesial ya, bisa dibicarakan seperti itu ya Pak ya. Oke. Wow, sudah sangat luar biasa ini ya. Tadi kelebihannya berarti sudah disampaikan tadi ya Pak ya. Kelebihan Indis yang tadi ya, selain juga nggak bisa membuka akses yang lain ya, juga tidak memiliki jadi memiliki private ya ininya, kelebihannya ya. Betul, jadi siapapun bisa berbagi di Indis secara publik. Jadi kalau Ibu punya akses ke Indis, tapi video itu dirasa bahwa ini berguna juga untuk yang lain, kita bisa set videonya, bukunya, kelasnya, programnya secara publik. Dengan seperti itu, siapapun yang masuk ini bisa mengakses. Sehingga kita memperluas akses terhadap kualitas materi pembelajaran yang lebih bagus, juga memperluas kemungkinan siapapun di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di pulau terluar sekalipun yang punya akses internet, untuk bisa mengakses materi yang bagus dari
yang ingin sharing dari ibu Konten. dan sebagainya seperti Iya. itu. Jadi, tapi kalau kita ingin private hanya untuk komunitas kita saja, kita bisa set sebagai private. Jadi tidak bisa dilihat oleh siapapun, hanya oleh anggotanya yang diberi akses untuk Oke. mengakses video kelas dan program tersebut. Gitu. Jadi LMS sendiri bisa, Bisa, tetapi kita punya konten betul. bisa di-share langsung di indisnya ya. Jadi seperti tadi saya lihat juga ya di di indis saya ya, di handphone saya nih, saya lihat nih. Begitu lihat, oh ada informasi ini nih, bagus nih gitu ya. Wah bagus, saya buka dulu gitu ya. Nah, kalau begitu nih, teman-teman nih yang mempunyai literasi ya, literasi keuangan misalnya, ingin membuka di indis, boleh dong. Mungkin teman-teman adik-adik kelas SD, SMP ingin tahu tentang banking, literasi keuangan. Bisa di situ ya. Bisa. Atau ingin juga literasi digital. Indis mempunyai literasi digital, atau teman-teman yang lain yang memiliki literasi digital bisa membuat konten dan ada masuk di Indis ya. Betul. Seperti itu ya. Ya. Wow, luar biasa nih. Yang rasanya maaf ya, kalau yang lain mungkin harus ngobrol dulu ya. Masuk enggak ya? Bisa kelihatan apa enggak gitu ya, seperti itu. Nah, terakhir nih Pak, selaku founder, harapannya Bapak nih ya, Pak Dede kedepannya ya, bagi Indis itu bagaimana nih? Nah, misalkan jangan di Indonesia aja gitu ya, bisa meluas ke Asia, ASEAN minimal ya, seperti itu. Nah, ini harusnya ya memang seluruh Indonesia sudah bisa mengakses seperti ini ya. Itu bagaimana Pak? Harapan Bapak? Ya, terima kasih Bu Sofi. Jadi Indis itu tidak kami buat berbahasa Inggris. Semua formulirnya, aplikasinya, webnya dan sebagainya berbahasa Indonesia. Karena kami ingin mudah diterima oleh siapapun dari Sabang sampai Merauke. Guru-guru yang ingin mengisi kontennya itu tidak harus paham bahasa Inggris karena memang kita mother language-nya itu bahasa Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya dipakai oleh orang luar. Kita ada versi bahasa Inggrisnya. Bahkan di 8 bulan ke belakang itu saya juga kaget. Ternyata ada komunitas mahasiswa luar negeri yang base-nya di Amerika itu menggunakan Indis untuk memberikan training bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris untuk anak-anak Papua. Itu. Jadi saya sempat mendapatkan testimoni bahwa Pak, saya gunakan Indis untuk mengisi konten bagaimana belajar bicara bahasa Inggris, karena kan yang membuat mengisi kontennya itu mahasiswa Papua yang di luar negeri. Untuk siapa? Untuk adik-adik kami di Papua, sehingga mereka bisa saling mengajar, memberikan materi dan membantu anak-anak Papua untuk belajar bahasa Inggris online dari kakak-kakaknya yang beruntung dikirimkan ke luar negeri. Seperti itu Bu. Jadi memungkinkan sekali untuk bisa diakses oleh orang Indonesia yang ada di luar, bahkan nanti dalam satu fase bisa diakses oleh siapapun, tidak hanya orang Indonesia. Seperti itu Bu Sofi. Iya. Bisa juga ya Pak ya, seperti itu. Tapi kita ingin maksimalkan dulu ini Pak ya. Betul. Maksimalkan dulu di Indonesia. Artinya gini, karena maksimal ini berhubungan dengan data kan. Bukan dengan data, server ya, seperti itu. Betul. Jangan sampai orang Asia mengakses duluan nih ke Indis ya. Nah, jangan ketinggalan nih teman-teman dari universitas, dari sekolah-sekolah. Jangan ketinggalan jangan sampai merupakan jadi kecepatan dari Indis ini ya. Malah orang-orang dari luar keduluan nih sama orang-orang luar nih. Nanti data centernya keduluan habisnya nih ya. Nah, seperti itu. Ini jangan sampai seperti itu nih Pak. Nih saya jadi ikut membawa misi juga nih, berkah ya. Karena di sini teman-teman bisa sedekah ilmu ya, seperti itu. Ya, menjadi amal jariah untuk kita sendiri maupun untuk teman-teman sekalian. Baik, dengan di sini maka kita ambil kesimpulan ya teman-teman ya, betapa ya kalau kita lihat ya Indonesia Digital School ini ya, Indis ya, ini sudah sangat mumpuni ya untuk kita punyai ya, baik dari untuk sekolah, untuk universitas, untuk pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar maupun kecil ya, untuk memberikan akses ya, memberikan learning, memberikan sistem learning kepada karyawannya
ya, bukan hanya sebagai dari universitas kesediaannya siswa-siswa, tapi juga nanti universitas juga bisa menjual, istilahnya bisa menjual konten-konten tersebut ke berbagai universitas lain kan, seperti itu. Nah, jadi sangat terbuka. Dan yang penting lagi adalah apa? Indis ini tidak spesial dan tidak tidak bisa membuka untuk video-video yang di luar usianya ya, di atas 18 tahun itu sangat membantu sekali para orang tua ya, menjadi tenang ya kalau menggunakan Indis tentunya ya, seperti itu. Nah, teman-teman semua ya, kiranya sangat berguna ya untuk kita semua. Saya terima kasih nih Pak Dede sudah membuka jalan ya untuk saya membuka akses ya. Saya juga bisa memiliki lapak sendiri nih ya, punya ini sendiri, bisa mengisi konten sendiri di situ gitu ya, sangat luar biasa. Dan hari ini Pak, saya terima kasih kepada Pak Dede selaku founder Indis yang sudah bisa memberikan sharingnya, kemudian berbagi, bahkan berbagi Indisnya juga ya, seperti itu. Bukan hanya berbagi di podcast ini ya, tetapi berbagi benar-benar memberikan sistemnya Indis kepada kita semua ya. Jadi nanti tinggal di-share Indis ya, indis.co.id ya, seperti itu. Nanti bisa like, comment, share, and subscribe. Tentu akan kita invite ya Pak ya, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, hari ini pertemuannya cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton YouTube ini. Untuk silahkan bisa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.